Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Buyang Pamungkas, mahasiswa Universitas Negeri Malang dengan NIM 2503126195575. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah dasar-dasar pemrograman yang berjudul Aplikasi Kasir Sederhana menggunakan Python Solusi Praktis untuk Usaha Mikro dan Menengah. Nah, proyek ini membahas bagaimana pemanfaatan bahasa pemrograman Python dapat menjadi solusi digital yang sederhana, terjangkau, dan efektif bagi pelaku UMKM dalam mencatat transaksi penjualan. Nah, poin selanjutnya, latar belakang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM sangat besar dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Namun, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, masih banyak UMKM yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan operasional sehari-hari. Salah satu permasalahan yang paling sering ditemukan adalah pencatatan transaksi penjualan yang masih dilakukan secara manual, misalnya menggunakan buku catatan atau perhitungan langsung. Cara ini memang terlihat sederhana, tetapi dalam jangka panjang menimbulkan berbagai masalah, seperti kesalahan perhitungan, data yang tidak rapi, serta sulitnya melakukan evaluasi usaha. Nah, dari permasalahan inilah muncul kebutuhan akan sebuah sistem kasir digital yang mampu membantu UMKM mencatat transaksi secara lebih rapi dan efisien, tetapi tetap mudah digunakan dan tidak butuh biaya besar. Pada kenyataannya, banyak sistem kasir digital yang sudah tersedia di pasaran, namun sebagian besar aplikasi tersebut berbayar, memiliki fitur yang kompleks, serta membutuhkan perangkat tambahan yang cukup mahal. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi UMKM, terutama usaha mikro yang memiliki keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan teknologi, sehingga aplikasi kasir yang terlalu rumit justru sulit diterapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif sistem kasir yang sederhana, ringan, dan mudah dipahami oleh pengguna awam. Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek ini disusun dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah untuk menjelaskan mengapa Python dipilih sebagai bahasa pemrograman dalam pengembangan aplikasi kasir yang sederhana. Yang kedua, untuk menjelaskan fitur-fitur utama yang dibutuhkan dalam sebuah aplikasi kasir untuk mendukung transaksi harian UMKM. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menjelaskan cara kerja aplikasi kasir berbasis Python serta menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat menjadi solusi digital yang hemat biaya dan mudah diterapkan. Nah, alasan memilih Python itu karena memiliki berbagai keunggulan yang sangat sesuai dengan kebutuhan UMKM. Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, bahkan oleh pemula yang belum memiliki latar belakang pemrograman. Sintaksnya yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, Python bersifat open source, artinya dapat digunakan secara gratis tanpa biaya lisensi. Hal ini sangat penting bagi UMKM yang memiliki keterbatasan dana. Python juga mampu melakukan otomatisasi perhitungan, sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi kasir yang membutuhkan ketelitian dan kecepatan dalam menghitung transaksi. Baik, selanjutnya fitur utama aplikasi kasir. Aplikasi kasir sederhana yang digembangkan ini memiliki beberapa fitur utama yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar UMKM. Fitur tersebut meliputi pencatatan transaksi, penjualan, perhitungan subtotal, setiap barang, serta perhitungan total belanja secara otomatis. Selain itu, aplikasi ini juga menyimpan daftar barang yang dibeli dalam satu transaksi, sehingga data dapat ditampilkan kembali dalam bentuk struk pembelian yang sederhana. Meskipun tampilannya masih sederhana, fitur-fitur ini sudah cukup
untuk membantu pelaku UMKM dalam menjalankan transaksi harian dengan lebih tertib. Nah, setelah fitur utama ditentukan, tahap selanjutnya adalah implementasi aplikasi kasir menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini dirancang dalam bentuk program sederhana berbasis Command Line Interface atau CLI. Dalam implementasinya, aplikasi memungkinkan pengguna untuk memasukkan data barang berupa nama barang, harga satuan, dan jumlah barang yang dibeli. Data tersebut kemudian diproses oleh sistem untuk menghitung subtotal masing-masing barang dan total belanja secara otomatis. Aplikasi ini juga menyimpan data transaksi sementara dalam bentuk daftar atau list, sehingga data tersebut dapat ditampilkan kembali saat program pencetakan struk. Implementasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa dengan logika pemrograman yang sederhana, Python sudah mampu digunakan untuk membangun sistem kasir dasar yang fungsional. Selanjutnya, alur kerja aplikasi. Secara Secara alur kerja, aplikasi kasir ini dimulai dengan menjalankan program Python melalui komputer atau laptop. Setelah program berjalan, sistem akan meminta kasir untuk memasukkan data barang satu persatu. Setiap data yang dimasukkan akan langsung diproses oleh sistem untuk menghitung subtotal dan menambahkan ke total belanja. Proses ini berlangsung secara otomatis sehingga dapat memindahkan Proses ini berlangsung secara otomatis sehingga dapat meminimal Proses ini berlangsung secara otomatis sehingga dapat meminimalkan kesalahan perhitungan. Setelah transaksi selesai, aplikasi akan menampilkan struk pembelian sederhana yang berisi rincian transaksi. Nah, ini terdapat eh, contoh contoh aplikasi kasir yang sederhana. Nah, di situ ada yang pertama nama barang, harga, jumlah, baru nanti akan setelah dimasukin semua nanti akan menghasilkan struk belanjaannya. Nah, baik, ya di sini adalah contoh dari program Python aplikasi kasir sederhana. Nah, ini programnya sangat banyak ya. Nah, coba misalnya kalau di run sebentar. Nah, bakal menghasilkan seperti ini. Nah, di sini itu judulnya aplikasi kasir, terus ada nama barang, harga, jumlah, terus ada tambah barang. Nah, setelah kita masukkan nama barang, nanti hasilnya muncul di sini. Nah, setelah muncul baru kita bisa mencetak struknya. Nah, contoh kita membeli kopi dengan harga 3.000, kita membeli dua misalnya. Nah, baru eh, jumlahnya tersebut. Nah, untuk mencetak struk, nah kita tekan di sini seperti ini. Nah, bila kita eh, membeli dua barang, nah contohnya, barang kedua kita membeli roti dengan harga 2.000. Misalnya kita membeli 4. Nah, nah di sini muncul roti yang kita beli dengan harga 2.000, jumlahnya 4, maka totalnya adalah 8.000. Nah, di sini terdapat total pembayaran. Nah, untuk struknya ini akan muncul eh, dari barang yang kita beli yaitu kopi dan roti. Mungkin itu saja.
Nah, selanjutnya penerapan pada UMKM. Nah, aplikasi kasir sederhana ini sangat cocok diterapkan pada berbagai jenis UMKM seperti warung sembako, kedai makanan, toko alat tulis, dan usaha kecil lainnya. Aplikasi ini dapat dijalankan pada komputer atau laptop biasa tanpa memerlukan perangkat tambahan yang mahal. Meskipun masih menggunakan tampilan berbasis teks atau command line, aplikasi ini sudah mampu memenuhi fungsi utama sistem kasir, yaitu mencatat transaksi dan menghitung total penjualan secara akurat. Aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mudah digunakan, gratis, dan hemat biaya. Namun, aplikasi ini juga memiliki keterbatasan atau kekurangan, seperti belum menggunakan database untuk menyimpan data dalam jangka panjang dan tampilan yang masih sederhana. Meskipun demikian, keterbatasan tersebut justru membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti menambahkan database, antarmuka grafis, dan fitur laporan penjualan otomatis. Nah, berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman Python dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan aplikasi kasir sederhana yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Aplikasi ini mampu membantu pencatatan transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjadi solusi digital yang praktis dan terjangkau. Sebagai saran, aplikasi kasir ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar memiliki fitur yang lebih lengkap dan dapat digunakan secara lebih luas oleh UMKM. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.